Kemarin malam, kawasan Niaga Utama Bintara, terjadi ledakan. Kecelakaan ini mengakibatkan 300 orang luka, dan 1 orang meninggal. Konglomerat ternama setempat, Maya Pratama, hilang kontak pasca ledakan. Maya Pratama adalah konglomerat perempuan pertama di industri perhiasan. Jenius desain papan atas. Sepotong sketsa tangannya saja bisa menyelamatkan perusahaan yang hampir bangkrut. Siapa sangka di usia muda sudah tiada. Sungguh langit iri pada yang berbakat. Dia belum mati kan? Bukankah Rangga Wijaya sedang mencarinya? Mungkin. Namanya sama-sama Maya Pratama, tapi nasibnya jauh berbeda. Yang satu konglomerat, yang satunya lagi dipukuli sampai setengah mati. Putri kandung sejati keluarga konglomerat. Maya, Arga Saputra. Aku tidak mati. Kau sadar? Bagaimana perasaanmu? Konglomerat ternama Maya Pratama, hilang kontak pasca ledakan. Kami akan terus melaporkan kasus ledakan Bintara. Tidak, tunggu. Aku sudah mati. Lalu ini... Kutukan tumbal jiwa. Kutukan tumbal jiwa. Mengorbankan nyawa sebagai tumbal, yang dipanggil harus memenuhi keinginan almarhum, menggantikan pemilik aslinya. Jika dalam 3 bulan, aku tak memenuhi wasiatnya, aku tetap akan mati. Tidak mungkin, hal konyol seperti roh masuk ke tubuh orang lain, ternyata terjadi padaku. Nona Santoso. Saya datang untuk menjemput Maya Pratama pulang. Mari kita urus prosedurnya. Kau sejak pulang, setiap detik mengingatkan, kau bukan Putri Santoso. Ayah penjudi, ibu pengidap kanker, dan kakak si beban, itulah takdirmu. Jangan harap rebut orang tuaku. Mereka bilang, membawamu pulang hanya agar kau menikahi si lumpuh Arga. Tanganku untuk gelar Cambridge, bukan melayani si lumpuh. Mengerti? Citra, ibu belikan baju baru. Coba cepat. Mama. Coba cepat. Cantik sekali bajunya. Baru seperti dengar suara Maya. Dia juga kebalikan. Mama. Cantik sekali bajunya. Ayo kita coba. Bantu aku ambil kembali. Semua yang hakku, ku balas dendam mereka. Jadi aku masuk ke tubuh putri kandung tak disayang? Katanya tikus kampung. Disiram air panas pun masih bisa lincah. Hari ini kulihat, ternyata benar. Sorot matanya mirip sekali denganku semasa hidup. Lepaskan. Gila kau pecundang. Orang ini kok seperti jadi lain. Bukan gila. Sayang. Hari baikmu sudah berakhir. Keluarga Saputra masih mengira Anda masih seperti dulu, anak luar nikah yang mudah dikendalikan. Kali ini Anda dipanggil pulang untuk menikahi Nona Santoso. Anda sungguh akan... Maya tak suka bau darah di tubuhku. Ya, aku akan hubungi dulu. Tapi, kalau pertunangan ini tak bisa dibatalkan, Tak bisa dibatalkan. Keluarga Santoso tak jauh dari krematorium.
Menurutmu, Nona Santoso suka bunga apa saat dikremasi? Lagu duka apa yang cocok? Semoga pemeriksaan kaki Tuan kali ini hasilnya baik. Nih, sengaja disiapkan untukmu. Soalnya statusmu, barang bekasmu, kami tak berani berikan ke orang lain. Nona, Pulestari. Kok bisa kasih ke Maya? Sandal sekali pakai? Ini sepatuku yang pernah kupakai. Meski cuma 200.000, tapi lebih baik dari sekali pakai. Jangan diremehkan ya. aduh Nona. Dia berani meremehkan sepatu semahal ini untuknya. Sungguh mubazir. Kau, Kasihan sekali. Jadi anjing saja tak bisa pilih majikan. Maya, kau ngapain? Kurang aja. Desain ini menjiplak karyaku, tapi jelek sekali. Maya, kau tahu tidak, apa yang kau buang ini? Ini sketsa desain perhiasan Citra. Ini harapan keluarga kami. Keluarga Santoso akan tamat riwayatnya. kamu anak kampung tak punya wawasan. Ketua Asosiasi Perhiasan saja bilang, bakat Nona Citra Santoso setara dengan Maya Pratama dari Bintara. Maya, jangan bersikap kekanak-kanakan. Cepat minta maaf pada Citra. Mau belajar? Mama juga akan daftarkan kamu? Tampaknya ucapan Maya tadi menunjukkan dia cukup mahir soal perhiasan. Bagaimana kalau menggambar untuk kami lihat? Kamu siapa? Suruh gambar langsung gambar? Dia besar di kampung. Mana paham desain perhiasan? 10 hari lagi adalah jamuan pertunanganmu dengan si lumpuh dari keluarga Saputra. Kamu harus hadir tepat waktu. Citra sudah cerita padaku, kamu sampai masuk rumah sakit hanya untuk menghindari pernikahan. Kamu percaya omongannya? Sebaiknya kamu pergi ke rumah sakit. Periksa otakmu. Kamu, Bahkan jika aku membunuhmu, ayah mama hanya akan kasihan tanganku sakit. Jangan harap setelah menikah nanti, si lumpuh itu bisa membelamu. Kudengar, dia punya pujaan hati yang sudah mati. Dengan apa kamu bisa menyaingi orang yang sudah mati? Ayo pukuli dia, lanjutkan. Kurasa aku harus urus Citra Santoso dulu. Aku mau nikah juga bisa? Asal asal apa? sediakan beberapa pengawal yang jagoan. Kamar kamu di lantai berapa? Lantai 2, belok kiri kamar ketiga. Kamar kamu di lantai 1. Maksudmu yang kamar penuh sarang laba-laba itu? Itu kamar yang disiapkan dengan hati oleh Nona. Kamu! Pindah. Kamu ngapain sih? Ini jangan ambil. Ini jangan dibawa. Jangan. Ini jangan sentuh. Bukannya katanya kamarku disiapkan dengan hati oleh Citra Santoso? Kupikir-pikir, tak enak kalau nolak kebaikan hatinya. Biarkan dia sendiri yang menempatinya. Aku rela berkorban. Tinggal di lantai atas. Bukannya kamu suka kamar yang disiapkan Nona untukmu? Kenapa sekarang repot-repot pindah? Suka atau tidak, itu urusanku. Dia siapa? Berani coba tebak maksudku. Santai, santai. Biarkan dia sombong beberapa hari. Begitu bertunangan dia akan pergi. Tunggu saja beberapa hari. Baik, aku dengar kata ayah. Citra Santoso, sampai mati pun kamu takkan bisa tinggal di sini. Lebih baik kamu pikirkan bagaimana melunasi utang. Ayah penjudimu itu? Kau! Ayah, lihat dia!
Maya Pratama, aku akan menghajarmu. Kalau Rangga Wijaya ada, hal-hal begini, mana sampai jadi urusanku? Sekarang malah sistem yang dia buat memblokir saya juga, tak bisa menghubunginya. Ini yang Tuan minta, data semua anggota keluarga Santoso. Kuah ini menunjukkan naga tersembunyi dalam kabut, penuh vitalitas. Arah naga menuju keluarga Santoso di Jayanusa. Rangga Wijaya. Bawa orang cari dia. Dia masih hidup. Ini putri keluarga Santoso, Citra Santoso. Saya ingin menemuinya. Baik. Kalian mau apa? Kalian minta berapa uang? Baru mau lepaskan saya? Wajah mirip. Tapi sifat tidak cocok. Bisa saja karena amnesia. Bisa dia mati dulu. Saya Rangga Wijaya, Presiden Direktur Grup KN. Mulai sekarang, ada masalah apapun bisa cari saya. Termasuk mempopulerkan merek perhiasanmu. Sketsa desain ini milikmu? Maya Pratama adalah desainer utama mereka. Kalau sampai ketahuan saya menjiplak, jangan-jangan saya dikubur hidup-hidup. Sketsanya punya aura seperti Nona. Tapi ini saja belum cukup. Bawa ke muridnya untuk verifikasi. Apakah dia? Sketsa-sketsa ini belum cukup untuk produk baru. Anda? Tidakkah Anda merasa gambar saya mirip dengan desainer Maya Pratama? Anda tidak anggap saya menjiplak? Bukan masalah. Karena sejauh ini, dialah Nona. Bukan jiplakan. Sketsanya nanti saya kirim setelah selesai. Kalau saya minta tolong urus seseorang, Anda urus? Siapa itu? Orang tuaku bawa pulang. Seorang gadis dari desa. Dia sombong dan tak tahu diri. Berkali-kali dia mengabaikanku. Bisa, Kirim foto padaku. kamu? Bisakah kau bertindak setelah jamuan pertunangan? Kalau sebelum pertunangan, bukankah yang menikah tetap aku? Baik, Kamu? Tak tanya alasanku? cukup ku ketahui. Itu yang kau inginkan. Sudah cukup. Ini ponsel untukmu. Nanti, hubungi aku pakai ini. Dia begitu, menurut Siku. Jangan-jangan dia jatuh cinta pada pandangan pertama? Maaf tanya, kakimu tak apa-apa? Kenapa bawa tongkat? Karena kau jago anggar. Jadi ku harap, kapanpun, dimanapun, kau punya senjata yang pas. Rupanya dia tertarik padaku. Sampai anggarku dia tahu. Kau bilang mau batalkan pertunangan? Ya, Apa aku orang yang begitu hina? Tuanmu mau batal? Cuma kirim asisten untuk membujukku? memang Tuan sangat sibuk. Jangan berpikir macam-macam. Awalnya aku juga mau batal. Bagus sekali. Tapi sekarang tiba-tiba, aku tak mau lagi. Kecuali tuanmu yang datang bicara. Pertunangan ini tak bisa dibatalkan. Kau akan menyesal. Memangnya, tuanmu bisa menghancurkan aku? Sungguh bisa menghancurkanmu.
Dia tak mau batal. Ya, Maya, aku tak ingin menyentuhnya. Tapi selalu ada yang memaksaku menjadi sosok yang tak kau sukai. Keluarga Santoso. Kubiarkan dia pergi dengan terhormat. Kalian cari siapa? mirip sekali. Apa? Tuan saya datang menjemput tunangannya. Ternyata si lumpuh ini tampan juga ya. Sayang sekali jatuh ke tangan Maya Pratama, tapi dia terus menatapku. Apa maksudnya? Jangan-jangan dia suka padaku? Jangan-jangan. Bu Lestari, cepat panggilkan. Baik. Dulu so angkuh sekali. Biar kulihat si lumpuh yang mulia macam apa. Arga Saputra. Kenapa kau di sini? Yang bertunangan denganmu itu aku. Kenapa berputar-putar, akhirnya bertemu juga? Kalau saat itu aku tidak ada, saat dia mengungkapkan perasaannya padaku. Lari tak karuan seperti pengecut, mungkin tidak akan tewas di lokasi ledakan. Kakimu kenapa? Kau alergi mangga. Kenapa mau menemaniku makan? Ketan mangga? Cuma usus buntu. Mangga pilihanmu manis sekali. Maya, Beraninya kau bicara seperti itu pada suamiku. Namanya, bolehkah kau panggil begitu? Suamimu sendiri tak berani bicara seperti itu padaku. apa kita pernah bertemu sebelumnya? Harus batalkan pertunangan sebelum identitasku terbongkar. Kalau sampai dia tahu aku Maya Pratama, akan sulit membatalkannya nanti. Tak kenal. Kulihat Anda di berita. Apa yang kuharapkan? Aku mau bicara berdua dengan tunanganku. Pergi semua. Aku setuju batal bertunangan. Hari ini kau lebih cerdas dari kemarin. Ini bukan punyaku. Dulu tak pernah begini padaku. Tak belajar yang baik, malah main bos kelas 3 berubah jahat. Pulang, kotak Maya tertinggal. Baik. Tapi jangan terlalu khawatir. Kotak itu hanya bisa dibuka Nona Pratama. Tak akan ada masalah. Jangan sentuh. Jangan sentuh. Siapa suruh kau sentuh? Ini bukan dibuka paksa. Kata sandinya cuma Maya yang tahu. Bagaimana kau membukanya? Coba-coba saja, Direktur Saputra. Kau sangat paranoid sekali. Apa di dalam ada titik lemah Anda? Ya ampun, kenapa wanita ini cari mati? Harusnya kau berterima kasih padaku. Di tubuhmu ini, kulihat bayangannya. Kalau tidak, sudah kucincang untuk makanan anjing. Lahan ini, meski harga 5 kali lipat, akan kudapatkan.
Tak kenal. Kulihat Anda di berita. Dia sudah mati? Lampu nyawanya masih menyala, tapi sumbu yang terbakar adalah minyak dari dunia lain. Mungkin Tuan Saputra pernah dengar roh masuk ke tubuh orang lain. Menurutmu, mungkinkah dia adalah Maya? Mana mungkin? Nona Pratama sudah lama. Masih mau batalin tunangan? Sejajar dengan Maya Pratama, Pujangga Perhiasan Magis Timur, Citra Santoso, Sri Jejak Cahaya Global, hitungan mundur peluncuran, 300 barang tunggal, menulis ulang hukum narasi cahaya. Kecewa ya? Desain sampah di matamu, di mata orang lain, dianggap harta berharga. Gila kau! Berani pakai nama Maya Pratama buat gimmick? Nggak takut konglomerat KN bunuh kau? Aku pakai namanya itu kehormatan. Lebih baik kau khawatirkan jamuan tunangan malam ini. Jamuan tunangan apa lagi? Arga Saputra nggak bilang, mau batalin? Kau sudah gila. Hotel sudah dipesan. Jangan berpikir kabur. Arga Saputra bajingan ini? Janji batalin tunangan malah ingkar janji. Sama Rangga Wijaya? Cepat kau urus si palsu Citra Santoso ini. Direktur Wijaya, anak buah kita sudah siap. Begitu jamuan tunangan selesai, kita langsung bertindak. Orang tua bawa pulang seorang gadis dari kampung. Dia semena-mena berkali-kali meremehkanku. Tidak. Aku mau pergi sendiri. Aku merasa orang yang dia gambarkan lebih mirip Maya. Perempuan rendahan, aku mau main denganmu. Sudah untung besar buatmu. Kau mau ngomong apa? Cintamu membabi buta ini telah membuka jalan maut bagi Nona. Sekarang tulangnya tak bisa disatukan lagi. Puas hatimu? Kau, Pergi. Brengsek, jangan sampai kau ketahuan. Namaku Maya Pratama. Maya yang keras kepala? Maya yang keras kepala? Namaku Maya Pratama. Maya yang keras kepala. Maya. Maaf. Cari tahu tujuan dia ke Jaya Nusa. siap. Maya, kau mau apa? Pergi? Perempuan kasar, kau tunggu saja. Maya, kenapa berkelahi? Kau sendirian di sini? Bagaimana kalau dirugikan? Membuatku rugi? Dia? Hari ini jamuan pertunanganmu. Jangan cari ribut. Maya ini, sikapnya yang angkuh itu, sama persis. Sepertimu dulu. Jangan kira begitu, aku tak akan memarahinya. Sepertinya, mereka sekarang sudah perlahan menerima Maya. Jika begini terus, keluarga Santoso tak ada tempatku lagi. Keluarga Saputra sampai acara pertunangan anak sendiri. Bisa absen. Sepertinya Arga Saputra benar-benar tidak disayang. Tuan Saputra, kok ingkar janji? Katanya mau batalin pertunangan? Kenapa nggak dibatalkan? Kamu juga lihat sendiri. Aku ini si lumpuh. Sudah dari sananya dibenci orang. Sekarang ada penawaran pertunangan yang datang sendiri. Kenapa aku nggak ambil? Kakimu bisa aku obati. Nanti, pasti nggak akan susah cari yang mau nikah sama kamu. Baik. Saat itu aku akan batalkan pertunangan. Maya berasal dari latar kampung. Persekutuan lewat pernikahan. Walau hanya jalan darurat, tapi buat dia, bisa dibilang juga tempat yang baik. Tapi kalau dilihat sekarang, kelihatannya juga nggak bagus-bagus amat. Kenapa baru sekarang? Sekarang nyesel buat apa?
Ayo minum. Itu ibu angkatnya pemilik tubuh asli. Urusan ibu angkat juga harus aku urus. Kalian pulang dulu saja. Tunanganku ada urusan sama aku. Iya kan, tunangan? Iya, Sial. Kenapa mereka nggak pernah berpisah? Sepertinya Rangga Wijaya hari ini nggak ada kesempatan untuk bertindak. Pulang cepat, jangan main terlalu malam. aku sendiri kok nggak tahu. Aku ada urusan sama kamu. Aku sendiri kok nggak tahu. Aku ada urusan sama kamu. Nah, sekarang kamu tahu. Pinjamin aku beberapa pengawal lagi? Kalau enggak, aku bikin kamu seumur hidup jadi si lumpuh. Si lumpuh nggak bakal bisa bantuin kamu beresin kekacauan. Ambil kemauan untuknya. Baik, Keluarga Santoso tak memberimu pengawal? Pernah. Tapi sejak aku suruh mereka buang barang-barang Citra Santoso keluar rumah, ayah murahan itu takut aku sakiti si kesayangannya. Lalu semua ditarik kembali. Tuan, orangnya sudah tiba. Orangku kau boleh pakai sesukamu. Tak akan kusita. Dulu kok tak kusadari. Kau sandal ini. Dulu kapan? Saat pertama kali bertemu. Terima kasih. Ikuti dan lihat apa yang dia rencanakan. Baik, Maya, aku tak bermaksud mengganggumu. Tapi ini terjadi tiba-tiba. Aku sudah tak punya jalan lain? Ada apa? Ayahmu dulu pinjam 50.000 dari rentenir. Sudah dilunasi. Tapi akhir-akhir ini gerombolan itu maksa ayahmu bayar 3 juta lagi. Kami tak punya uang. Lalu mereka menculik ayahmu. Kakakmu tak terima. Lalu berkelahi. Akhirnya dipukuli sampai hanya tinggal nyawa. Lagi-lagi begini. Alamatnya. Buka pintu. Rentenir itu kau yang jalankan? Kakakku dipukuli sampai begini. Mau bagaimana? Dia hutang besar padaku. Hutang ya bayar, wajar saja. Aku tanya, setelah memukuli orang mau bagaimana? Bukan tanya kenapa pukul orang. Brengsek, aku bunuh kau. Kau akan mati mengenaskan. Hanya 3 permintaanku. Hutang rentenir hapus. Lepaskan ayahku Bima Pratama. Dan takkan ganggu keluarga Pratama lagi. Kalau setuju, baik-baik saja. Bisa kuantar ke rumah sakit. Jangan mimpi. Sebelum Bima Pratama, lunas hutang 3 juta dariku, aku tak akan lepaskan orang. Dia cuma pinjam 50.000. Sudah lunas sebelumnya. Dari mana 3 juta? Kau cari celah aturannya? Baik, aku tak akan tagih lagi. Kau juga tahu, aku memang bukan orang baik. Kalau nanti ketahuan, kau masih ganggu keluarga Pratama, ku hajar habis kau. Klausulmu ini, bedanya apa dengan perampok? Anda tangani?
Kalau begitu, baik-baik saja. Antar mereka ke rumah sakit. Bima Pratama akan kukirimkan untuk diobati. Ini 2 juta. Nanti ada urusan cari Citra Santoso. Soalnya, dialah yang masih punya hubungan darah dengan kalian. Tunggu sebentar. Ambil uangnya. Dia masih sakit kanker. Tanpa uang, bagaimana berobat? Bantuanmu sudah lebih dari cukup. Uang ini benar-benar tak bisa kami terima. Kalau begitu, buang saja. Itu dia. Bu, ini di foto temanku. Dia tidak bersama Arga Saputra. Temanmu? Kok kenal Maya? Aku khawatir Maya ada masalah, jadi foto Maya, kukirim ke teman-temanku. Berharap kalau bertemu, bisa menjaga dia. Kau terlalu pengertian, Citra. Foto ini bagus sekali. Sorot matanya mirip sekali dengan ayahnya waktu muda. Persis sama. Kalau Maya ditolak tunangannya oleh Arga, di kalangan atas, makin tak ada yang mau menerimanya. Putri kampungan ini. Arga nanti dulu. Tapi, soal ini, jangan beritahu ayahmu dulu. Nanti malah bertengkar lagi. Kemana saja kau sampai larut malam? Arga perlu bicara denganku. Kau masih berbohong. Teman Citra sudah memotret kau bersama pria lain. Kau menyuruh orang membuntutiku? Aku hanya khawatir padamu, Maya. Kalau tidak, mana tahu kau di depan ibu, atau di depan, membangkang di belakang. Masih tak mau minta maaf pada ibu? Masih ada yang mau kau katakan? Ada yang perlu kukatakan? Kau sudah terlalu baik padamu. Peringatan terakhir. Jangan main-main dengan caramu yang licik di sekitarku. Maya, lepaskan. Kau bagaimana? Tak apa-apa? Ibu, dia mau mencekiku. Dia tak bermaksud begitu. Ibu akan tegur dia untukmu. Kau ini, jangan dihiraukan. Kalian lagi apa? Ribut sekali. Apa Maya? Nggak ada apa-apa. Citra kehilangan keseimbangan. Terjatuh. Kok aku dengar suara Maya? Suara Maya. Mana ada? Maya kan nggak di sini. Istirahatlah lebih awal. Citra. Maya baru pulang dari kampung. Belum paham aturan. Mama harap kamu bisa mengalah. Lagi pula, masalah perekaman diam-diam itu, kan kamu yang salah, bukan begitu? Bawakan segelas susu ke atas. Minta maaf pada Maya. Aku? Bantu-bantu Mama ya. Cepat pergi. Aku nggak mau. Cepat sana. Kampungan ini berani saingi aku, gambarannya lebih bagus dari punyaku. Kamu ngapain? Mama suruh aku antar susu. Ketuk pintu nggak ada jawaban. Ya nggak usah masuk. Nggak tahu aturan? Si kampungan ini nggak berhak menasihati aku. Lagi pula, aku lihat sketsamu kenapa? Kamu juga lihat punyaku kan? Bego. Keluar. Dalam waktu dekat, jangan sampai aku lihat kamu lagi. Mama nggak nyangka hal ini. Bisa berkembang seperti ini. Cepat cuci muka. Ayo pergi. Sketsa-sketsa ini nggak cukup untuk produk baru. Desain sebaik ini, dibiarkan pada Maya juga sayang. Mending dimanfaatkan sebaik-baiknya.
Citra Santoso langsung jadi legenda. Desain perhiasan termewah yang dinanti-nanti di seluruh dunia. Dapat saja untung. Memang pantas Citra Santoso. Untuk produk baru kali ini, bahkan Ketua Asosiasi Perhiasan Negeri Aruna sendiri memberi pujian. Disebut bakal jadi hits tahun ini. Tunangan. Pinjam 3 media papan atasmu. Aku mau pakai. Tiga hari lagi, di peluncuran produk baru Citra Santoso, aku ingin melihat berita tentang dia menjiplak sketsa desain perhiasanku. Posisi headline cukup? Lebih baik, Ketua Asosiasi Perhiasan juga dibawa paksa ke peluncuran produk. Sekarang ini masyarakat berlandaskan hukum. Tunangan. Baik, tunanganku. Ini bukan kucingku? Pakai baju apa ini? Tak kusangka. Kau juga pelihara kucing. Chico selain pemiliknya, tidak dekat dengan siapapun. Kalau begitu sekarang, akulah yang kedua. Kembalilah ke wujud aslimu. Baju compang camping yang dibelikan keluarga Santoso ini tidak cocok untukmu. Passwordnya tanggal lahirmu. Wujud asliku? Pemilik asli sebenarnya seperti apa? Citra memang berhasil. Direktur Saputra, Anda datang juga? Menemani tunanganku. Nonton pertunjukan. Maya, cepat dorong Direktur Saputra masuk. Sungguh iri dengan Citra. Desain produk baru kali ini adalah hits yang disahkan konglomerat KN. Di Jayanusa kita, belum pernah ada merek mewah. Citra, kaulah yang pertama. Asosiasi Perhiasan bilang, Citra Santoso itu yang kedua, setelah Maya Pratama dari Bintara. Astaga, si kampungan ini kok lebih cantik dari Citra ya? Aura juga nggak kayak orang desa. Loh, siapa rupanya? Bukankah ini Nona Santoso yang digali dari putri kandung asli itu? Bahkan kelingking kaki Citra pun tak sebanding dengannya. Kamu, Terimalah. Anggap saja ini uang pulang untuk anjing penjaga. apa katamu? Menurutku, kau yang baru pulang dari kampung, sebaiknya tahu diri. Kalau bukan karena Citra kami, hidup mewah keluarga konglomerat bisa kau rasakan? Betul. Maya, memang nggak paham desain, tapi jago menangkap tikus tanah. Di sawah lo. Ayah barusan bilang, untung dulu yang tertukar adalah aku. Semoga ayah masih bisa senang nanti. Paman pasti lebih bersyukur. Yang terbuang itu kamu, bukan Citra kami. Kenapa kalian berkerumun di sini? Ada masalah? Tidak apa-apa, Mama. Citra, kenapa kamu tidak bilang yang sebenarnya pada Tante? Tante, Maya Pratama, sangat terima dengan prestasi Citra kami. Kemampuan kecil, tapi angku besar. Tak terima? Coba kamu ciptakan desain yang diakui konglomerat KN. Produk baru akan segera diluncurkan. Beberapa hal lebih baik dibicarakan secara pribadi. Hadirin sekalian, selamat datang di peluncuran produk baru Santoso. Dengan produk baru Santoso ini, standar industri akan berubah. 20 tahun lagi, hari ini akan dikenang sebagai contoh sempurna di dunia bisnis. Maya Pratama, buka lebar-lebar matamu, lihat baik-baik. Desain seperti apa yang bisa laris di seluruh negeri? Saksikan sendiri, seperti apa desainer jenius sejati itu. Grup KN memprediksi, penjualan perhiasan ini akan luar biasa. Bahkan perhiasan bentuk ular, Bulgari yang paling laris pun, tertinggal 3 kali lipat. Citra, bersiaplah untuk memecahkan rekor dan menghitung uang. Astaga Citra, bisa kasih kami satu set produk jadinya? Tentu saja. 3, 2, 1. Putri tajir jadi pencuri ulung? Perhiasan adibusana Citra Santoso ternyata menjiplak desain orang lain. Oh, rupanya mencuri desainnya dia. Apa yang terjadi? Apa ini benar? Ternyata hasil jiplakan? Benar juga, pantasan desainnya begitu cantik. Puas tunangan? Sangat puas. Tidak mungkin. Yang diplakat adalah sketsa desain Maya Pratama. Bagaimana mungkin, Citra?
Kenapa kamu mencuri desain si kampungan itu? Citra, katakan sesuatu. Hentikan siarannya, jangan disiarkan. Hentikan siaran langsungnya. Sketsa desain Maya tak mungkin bisa digambar orang lain. Sketsa desain itu bukan karya Citra Santoso. Desainer yang karyanya dicuri itu, dialah Maya. Tuan, sudah kami selidiki. Sketsa itu memang dia yang gambar. Apa ini? Maaf, saat saya unduh data, sistem pusat sepertinya mengalami masalah. Tim sedang memperbaikinya. Siapa yang karyanya dia curi? Kirimkan alamat keluarga Santoso. Baik, Desain yang selalu dipuji konglomerat KN. Ternyata karya Maya. Si anak kampung? Itu pun hanya draft sampah? Mana mungkin? Saya lihat sendiri, Citra yang menggambar sketsanya. Jangan karena iri, lalu menyuap media untuk fitnah Citra. Maya, Citra sudah menemani kami 20 tahun. Lagi pula itu cuma draft sampah. Bilang saja itu karya Citra. Maafkan dia kali ini. Kalau tidak, keluarga Santoso hancur. Tentu saja saya bisa maafkan dia. Banyak yang hadir di sini. Masih belum tahu, saya putri kandung asli keluarga Santoso. Saya ingin umumkan identitasmu. Tapi kalau identitasmu diumumkan, bagaimana dengan Citra? Urusannya bagaimana bukan urusan saya. Tak perlu saya pikirkan. Kalau bisa memikirkan hal yang jauh itu, lebih baik pikirkan. Bagaimana nasib Citra Santoso sekarang? Begini saja, ulang tahunmu sebentar lagi. Kita umumkan identitasmu di jamuan ulang tahunmu ya. Bagaimana? Lebih baik Tuan tepati janjinya. Kalau tidak, aku tak segan membuat Citra Santoso jadi topik tren lagi. Tarik semua topik tren. Semua topik tren sudah hilang. 3 media papan atas itu, semua milik tunanganku. Sialan, kalau saja aku tahu si lumpuh ini, sehebat itu, mana mungkin giliran jatuh ke Maya Pratama. Kamu sungguh tak tahu malu. Hanya karena iri? Kau sampai menggunakan cara brengsek murahan seperti ini. Tidakkah kau tahu opini publik bisa menghancurkan seseorang? Betul. So kuat karena punya sandaran. Sudahlah, sudahlah. Ini semua cuma sandiwara. Ayo kita makan. Arga Saputra, apa maksudmu? Tunanganku sedang asyik bermain. Siapa yang izinkan kalian pergi? Maya Pratama, Arga Saputra benar-benar nurut padamu. Andai kau juga bisa seturut itu, baguslah. Kamu! Kalau bukan karena refleksku cepat, keluarga kita sudah jadi bahan tertawaan Santero Jayanusa. Andai tahu dia begitu tidak berguna, aku tak akan buang uang sebanyak itu. Sungguh, tak ada satu pun yang bikin tenang. Sekarang keluarga Santoso sudah tak percaya padaku. Rangga Wijaya baik padaku. Mungkin karena menganggapku sebagai pengganti Maya Pratama dari Bintara. Aku harus manfaatkan jalan yang baik untuk mantap di keluarga Santoso. Kalau Rangga Wijaya saja hilang, barulah aku benar-benar tamat. Sebenarnya kau mencuri. Sketsa desain perhiasan siapa? Aku, Aku sedang menanyaimu. Kok rasanya seperti suara Rangga Wijaya? Benar dia. Kenapa dia di kamar Citra Santoso? kamu ngapain? Aku dengar di kamarmu. Ada suara laki-laki. Suara laki-laki apa? Lehermu kenapa? Kenapa apanya? Maya. Sudah malam. Ayo kita istirahat. Aku tidak menjiplak. Waktu itu aku menemukan Maya Pratama mencuri sketsa desain perhiasanku. Dia merasa bersalah lalu mengusirku dari kamar. Aku waktu itu tidak menyimpan bukti. Pelayan yang memfoto. Untuk membantuku menyimpan bukti. Soal topik tren, 3 media papan atas itu, milik tunangannya. Arga Saputra sayang pada Maya Pratama. Coba pikir, kalau aku benar-benar jiplak sketsanya, dengan sifat mereka, apakah mereka akan menghapus topik tren? Namanya Maya Pratama. Arga Saputra. Sangat menyayanginya. Rangga Wijaya. Rangga Wijaya. Kamu panggil aku apa? Rangga Wijaya. Bantu aku singkirkan Maya Pratama, si peniru itu. Bantu aku bertahan di keluarga Santoso. Baik.
Maya, kamu mau kemana? Mau menemui Arga Saputra. Sudah, aku pergi dulu. Bagaimana kalau kamu pilih kamar lain di lantai 2? Kamar yang ini, kembalikan ke Citra ya. Alasannya? Intinya, dia sudah terbiasa tinggal di kamar lamanya. Pindah ke lingkungan baru. Dia tidak nyaman. Dia butuh waktu lama untuk beradaptasi. Kenapa? Dia besok pergi? Waktu adaptasi kurang? Bukan itu. Ya, beradaptasi perlahan saja. Masih merasa dirinya putri kandung asli, yang dimanja? Maya Pratama, kau akan pergi tanpa bisa kembali. Lalat yang kau pelihara setia sekali. Kaki patah, tetap kembali cari tai. Direktur Saputra sulit berjalan, tapi melesat. Lebih cepat dari anjing gila. Pernahkah orang bilang padamu, kemampuanmu melatih anjing sedikit lebih baik dari caramu memilih majikan? Jelasin, aku sedang memakimu, membantu Citra Santoso si barang palsu itu. Mengerti? Direktur Saputra repot-repot datang ke sini. Hanya untuk membela pengganti itu? Dia bukan pengganti. Jika kau pernah bertemu dia dan masih berkata begitu, kau memang tak punya mata. Cuma anak kampung yang pulang dari desa. Sikapnya kasar. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Nona. Kalau bukan karena kau, aku bisa menghancurnya dengan mudah. Cara terbaik membedakan barang palsu adalah menempatkannya bersama yang asli. Aku sungguh penasaran. Ekspresimu saat kau sadar, orang yang kau lindungi adalah barang palsu. Bego! Baru bisa salah mengenali dia. Bawa mereka ke dokter. 36 koleksi di lelang ini, semua dari gudangku. Sumsum kuantum nano juga ada. Cukup 1 dosis, Arga bisa berdiri. Sedang kesulitan hubungi Rangga. Kebetulan, aku ke lelang. Dapatkan itu. Mikir apa? Kamu tadi kemana? Nasihati orang yang sesat. Kata-kata itu keluar dari mulutmu. Cukup mengejutkan. Hasilnya gimana? Orang itu nggak dengerin. Dia memang tak tahu diri. Obat ini harus dioles ke dalam otot baru efektif, kan? Saat obati kaki orang lain, juga dipijat begini? Kalau semua pasien sebandel kamu, aku udah lama ganti profesi. Dendamnya kuat ya. Selesai makan malam. Aku antar kamu pulang. Nona, silakan pesan. Tambah ketan mangga. Kamu alergi, jangan makan. Kok kamu tahu? Aku alergi mangga? Baru tunangan sama kamu. Keluarga Santoso kasih aku data kamu. Tertulis kamu alergi mangga. Datanya salah. Aku nggak alergi. Coba cicipin buatanku. Kamu kayaknya mau mati. Kamu alergi mangga? Detak jantungnya cepat.
Jangan makan, jangan main-main dengan tubuhmu. Alergi bisa bikin mati. Panggil dokter. Jantung cepat belum tentu alergi. Bisa juga pertanda ajal dekat. Hidangkan saja. Nggak perlu pakai tubuh sendiri. Buat main-main, alergi bisa bikin mati. 5 tahun lalu di Bintara, ada seseorang yang berkata hal yang sama persis. Bahkan kebiasaan kecil menggigit bibir. Saat suasana hati buruk, juga sama persis. Kebetulan saja, Bagaimana caranya agar kau mau mengaku? Haruskah aku membuatmu syok? Seperti 5 tahun lalu agar kau jujur? kau gila. Keluarkan. Keluarkan. Siapa yang kau khawatirkan? Tunanganmu atau si pembunuh yang secara tidak langsung membunuhmu? Tuan, Kenapa masih diam? Cepat panggil dokter. baik. Dia sudah mulai curiga padaku. Harus cepat dapatkan sumsum kuantum di lelang. Untuk menyembuhkan kakinya. Lalu batalkan pertunangan? Sumsum kuantum nano ini selalu diinginkan ayahmu? Satu suntikan sembuhkan segala penyakit. Dulu terbeli di Bintara, selalu jadi ganjalan di hatinya. Asal kau menang lelangnya dan berikan padanya, pasti dia tidak marah lagi padamu. Maya sayang, besok kita pergi ke lelang. Lihatlah, apa ada yang kau butuhkan? Tidak usah. Lihatlah dulu. Dengan kekuatan keluarga Santoso, tidak mampu beli yang kuinginkan. Ibu juga bermaksud baik. Kau memang tidak tahu terima kasih. Masalah sketsa desain. Belum membuatmu jerah? Kau! Nyonya, di ruang cuci saya temukan selembar kartu nama. Masih berguna? Ini belum pernah saya lihat. Itu punyaku. Coba lihat lagi. Sebenarnya keluarga Santoso kami tidak semiskin itu. Sungguh tak perlu. Apa yang kuinginkan, aku beli sendiri. Kalau begitu, kuberikan kartu ini. Lihatlah. Kau beli sendiri pun boleh. Telah dikonfirmasi, di lelang ini, 36 item lelang, semuanya koleksi Nona Maya. Dari gudang di Bintara. Temukan tikus-tikus yang menjual gelap itu. Jangan lepaskan satu pun. Siap. Dan juga kartu hitam yang Tuan berikan pada Nona Maya. Begitu Nona Maya memasukkan kata sandi, Tuan akan langsung menerima pemberitahuan. Hadirin sekalian, item lelang berikutnya adalah sumsum kuantum nano. Yang terpampang di hadapan Anda bukan sekadar obat, melainkan keajaiban dalam sejarah kedokteran manusia. Menyembuhkan segala penyakit. Hanya tersisa 3 di dunia. Harga buka, 112 miliar 500 juta rupiah. 114 miliar 750 juta rupiah. 114 miliar 750 juta rupiah sekali. 123 miliar 250 juta rupiah. 135 miliar rupiah. Wah, 135 miliar rupiah. 225 miliar rupiah. Wah, 225 miliar rupiah. Uang sebanyak itu? Kau, Tak punya uang? Pulang saja. 247 miliar 500 juta rupiah. 450 miliar rupiah. 472 miliar 500 juta rupiah. 625 miliar rupiah. Maya, jangan sasariku. Item ini sangat penting bagiku. Bagiku juga penting. Memang penting. Lalu bagaimana? Kau punya uang sebanyak itu? Kartu dari ibu untukmu hanya 30 miliar rupiah. Kenapa aku tak punya? 3 media besar Arga Saputra itu kedengarannya mengesankan. Tapi meski jual semua harta, mana bisa kumpulkan 6,75 triliun? Seketika, yang bisa keluarkan uang sebanyak itu hanya grup KN dan para konglomerat. Kau pikir kau konglomerat? Betul. Mama, lihat dia. Maya. Mama tahu, kau cuma ingin menarik perhatianku. Waktu pertama dibawa pulang, pakai pisau steak saja tak bisa. Sekarang sudah bisa duduk di sini ikut lelang. Mama sudah sangat terharu. Hanya Citra butuh barang lelang ini untuk menyenangkan ayahmu. Dalam hal ini, kau juga punya andil. Serahkan saja padanya. Kau ini benar-benar pandai berbahasa basi. Hanya modal mulut manis. Dia yang cari masalah sendiri. Apa urusanku? Maya Pratama, kau yang memaksaku. Ada apa? Dia tak punya uang sebanyak itu, asal saja menaikkan harga. Ia mengacaukan ketertiban acara. Maaf Nona, demi keadilan, kami perlu verifikasi total aset Anda, memastikan Anda berhak ikut lelang ini. Citra, apa maksudmu? Mama! Dia tak punya uang sebanyak itu. Keluarga kita tak punya uang segitu untuk urus kekacauannya. Kalau aku punya uang sebanyak itu, kau mau apa? Kalau benar kau punya, aku akan berlutut dan bersihkan sepatumu. Kartu yang Arga berikan padaku. Dari grup KN.
Kartu hitam tingkat tertinggi. Minimal aset 22 triliun baru dapat kartu ini. Tunggu dulu. Biar tidak ada yang main belakang, tampilkan di televisi saja. Halo, silakan masukkan PIN Anda. Ngacau saja kalau tak punya uang. Anjing kampung tak tahu aturan. Orang tua pun bodoh. Keluarga Santoso memang lucu. Melepas ayam hutan. Di tengah kumpulan Phoenix. Masih perlu cek saldo? Anak kampung pulang, punya uang berapa? Ambil saja. Jam ini cukup untukmu. Seumur hidup. Tanggal lahir aslinya 6 Maret. Arga tak mungkin bohong padaku. Kembalilah ke wujud aslimu. PIN-nya tanggal lahirmu. Jangan-jangan yang dimaksud PIN tanggal lahirku? Ada. Kenapa belum dimasukkan? Karena tak punya uang? Astaga. Wah, banyak sekali uangnya. Benar atau tidak ini? Apa mataku kabur? Puluhan kuadriliun. Miliar triliun kuadriliun. Ini puluhan kuadriliun. Saldo ini, seandainya menang lotre 500 juta setiap hari, butuh lebih dari 1000 tahun. Aku terjebak. Arga si bajingan ini memberikan kartuku sendiri. Kau berikan kartu hitam khusus Nona pada si kampungan itu? Orang bodoh. Yang di bawah itulah Maya. Direktur Wijaya jaga sikap. Ku katakan padamu, kendalikan penggantimu, supaya dia tidak suatu saat patah lengan atau patah kaki. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ke rumah sakit. Kartu Anda, Nona. Apa masih bengong? Bukannya katanya, mau jilat sepatuku? Mama, Rupanya didikan keluarga Santoso adalah membiarkan barang palsu berpura-pura tuli di depan umum. Sudahlah, Maya. Citra kan sudah hidup bersamaku selama 20 tahun. Saya kecewa. Karena sampai saat ini, ibu masih belum ingat siapa putri kandung ibu yang sebenarnya. Perkataan yang ibu ucapkan sendiri, sekarang berpura-pura tidak pernah mengatakannya. Betul sekali. Siapa yang memaksanya? Bersikap seolah-olah dia korban. sekarang puaskah kamu? Puas apa? Sepatumu bisa dibersihkan, tapi apa bisa dibersihkan? Hidupku yang kau curi? Yang dari keluarga Santoso itu, baru kembali dari kampung, sepertinya namanya Maya Pratama. Konglomerat wanita dari Bintara, juga bernama Maya Pratama. Jangan-jangan orang yang sama? Tidak jelas, tapi bisa mengeluarkan uang sebanyak itu sekaligus? Sepertinya iya. Kalau benar, maka Nyonya Santoso terlalu tidak tahu berterima kasih. Ini kan pohon uang. Kalau di keluargaku, pasti ku sembah-sembah. Masa tega membiarkannya diperlakukan tidak adil? Mustahil. Kalau dia konglomerat, tak mungkin dulu, saat hampir mati dipukuliku, terlihat begitu lemah. Tak mungkin. Dia pasti bukan. Nona pertama. Apa kau hari ini? Selalu di kamar rawat? Tangan. Ini perawatan terakhir. Setelah ini, kau bisa melangkah ringan. Terburu-buru sekali, memperbaiki barang cacat untuk dikembalikan. Atau jangan-jangan, kau takut aku tak akan pernah bisa berdiri, dan tak akan bisa lepas dariku? Niatku. Semenyolok itu? Kau. Arga. Bagaimanapun, aku tetap berharap kau bisa sehat walafiat. Coba berdiri. Lihat tunanganku. Kebebasan yang kau mau.
Tuan, kakimu tak bertenaga? Tak mungkin. Sekarang ada kabar baik dan kabar buruk. Katakan, Dalam waktu dekat, kau mungkin belum bisa berdiri. lalu kabar buruknya? Nona Pratama sudah... Tuan, Anda bisa berdiri? Maya sudah kembali. Hari ini di Lelang, kau cukup menarik perhatian. Kami baru terima undangan dari Villa Ardana. Ini tiket masuk ke kalangan atas. Ayah, senang saja. Sekarang puaskah? Jadikan aku batu loncatan? Sungguh menyenangkan ya. Puas. Sayang, baru saat kau tinggalkan Santoso, mungkin aku bisa tersenyum. Harus kuberi nyawaku? Baru puas? Cuma kasih barang tak berguna. Tapi, kalau kau minggat dari Santoso lebih awal, bisa kubebaskan. Kau yang harus pergi. Besok ada anggar di pesta. Akan kulihat si kampungan ini. Bisa pura-pura bangsawan berapa menit? Ayah paling benci orang tak sopan di depan umum. Kulihat sampai kapan kau bisa sombong. Tapi, sayang, aku belajar anggar sejak umur 5 tahun. Kenapa kau di sini? Aku juga lahir dengan sendok emas, tumbuh besar tunanganku. Direktur Saputra, ku dengar proyek properti Anda baru saja dialihkan seluruhnya. Sayang sekali. Proyek properti bakal mengganggu tunanganku berjemur. Lihat mereka mesra sekali. Tender kali ini, penawaran kami 3,7 miliar. Arga Saputra nawar 3,75 miliar. Tak ada halangan, dia yang menang. Ambil tong pembakaran. Pulang beritahu majikanmu proyek propertinya menggangguku berjemur. Cuma bakar proposal proyek pinggiran barat, mana cukup? Bawa juga proposal pinggiran timur. Biar Maya bakar sampai puas. Aku tak pernah bicara omong kosong begitu. Mungkin aku salah ingat. Cuma minum anggur, membosankan. Lebih baik ada pertandingan untuk memeriahkan. Setuju? Baik. Kuajukan proyek Kota Barat sebagai taruhan. Tak masalah, Ayah. Aku pasti menangkan proyek ini untukmu. Anak muda harus cari tantangan. Aku pertaruhkan 51% saham Santoso. Kalian harus hati-hati. Citra Santoso main anggar, bakatnya luar biasa. Proyek Kota Barat ini pasti jadi milikku. Keluarga Santoso tamat. Anak orang kaya baru, paling cuma bisa pegang sumpit. Beritahu aku, bisa kau kuasai grup Santoso? Tenang, Ayah. Pasti berhasil.
Permainan berakhir. Nona Santoso. Tidak mungkin. Ini mustahil. 10-0. Ini tidak mungkin. Bulan lalu dia baru pecahkan rekor tingkat kota. Direktur Santoso. Proyek Kota Barat, ditambah 51% saham Santoso, malam ini akan diterima putra saya. Aku tidak bertaruh lagi. Kalian menjebakku. Sekarang bilang tidak mau, sudah terlambat. Sudah terlambat. Keluarga Santoso masih ada putri lain, kan? Dia besar di kampung. Seragam Anggar saja belum pernah pegang. Kalian mau menghabisi kami? Ayah, Maya semalam bilang, dia jago main Anggar. Bisa kalahkan atlet profesional. Jangan cuma aku yang dimarahi. Baiklah, begini. Kalau putri Anda menang, saham Santoso kami kembalikan semua. Proyek Kota Barat juga kami serahkan. Kalau kalah, Maka tambahkan 16 kapal kargo samudra Direktur Saputra. Dia sengaja menargetmu. Cukup buat senang-senang? Tak takut si kampungan ini bikin kamu bangkrut? Malah takut kamu kurang puas. Lihat si putri lainnya. Seperti ahli Anggar. Ayo, ayo apa? Direktur Saputra. Kau biarkan Maya bertingkah. Tambah 1 tambang. Untuk tunanganku. Hancur. Semua hancur. Sana balik ke kampung. terlalu lambat. Terlalu lambat. Terlalu lambat. Terlalu lambat. Belajar Anggar di rumah potong? Ini tak mungkin. Aku ingat kau, tadinya bertaruh, lahan pinggiran timur kan? Naik. Levelnya ini, level kelas dunia. Kampungan tak tahu diri. Balas dendam untukku, ya. Masih mau taruhan siapa? Dia. Semuanya kuambil. Dengar? Antre naik dan mati. Aku teringat, putraku alergi serbuk sari. Aku harus pergi dulu. Istriku mau melahirkan. Direktur Santoso, aku tak tahu diri. Demi proyek Kota Barat, lupakan kali ini. Demi proyek Kota Barat, lupakan kali ini. Maya, ampunilah mereka. Kampung juga ajar Anggar? Oh, di TV biasa begitu. Maya, kau membuatku bangga. Tak seperti orang lain, bertahun-tahun pakai uang asli. Hanya menghasilkan ini, barang tak berguna. Maya, kau pahlawan keluarga Santoso. Istirahatlah dulu di atas. Maya, Nyonya Hartono mengajak kita. Coba baju di Zafira. Ini kesempatan emas untuk masuk kalangan atas. Benar tak mau ikut? Tidak mau,
Sebaiknya kalian juga jangan pergi. Ibu, jangan dengarkan omong kosong Maya. Nyonya Hartono orang terhormat, aku temani ibu pergi. Baik, jangan. Aduh, tidak boleh, tidak cantik. Aduh, jelek sekali. Berputar saja tak becus? Dulu kucing Siam, Nyonya Kurniawan jalan di catwalk. Lebih anggun daripadamu. Warna baju ini memang tak sebagus yang tadi. Sungguh tak serasi dengan kulit Anda. Gelang retak ini, Nyonya Santoso masih memakainya? Giok mutubi mudah rapuh kalau kena air. Ibu-ibu semua tajam matanya. Gelang ibuku ini sengaja dibeli untuk menghibur kalian. Abaikan saja dia. Citra justru lebih paham daripada ibumu. Rame sekali ya. Kau ini mau apa? Kau tahu harga di busana ini? Ini kukumpulkan dari seluruh dunia. Harta paling berharga. Hanya satu-satunya di dunia. Lepaskan aku. Sobek. Sobek sampai mereka berlutut dan minta maaf pada ibuku. Aku punya banyak uang untuk ganti rugi. Ini Sulaman Suzhou satu-satunya. Maya. Tidak takut aku balas dendam? Kemarin para bangsawan itu sudah kupukul habis. Hari ini dipanggil ke sana, mungkin mau balas dendam. Dua pengecut itu pasti tak berani melawan. Citra Santoso mungkin berbalik pihak. Kesempatan bagus. Biarkan Mama lihat siapa dia. Tapi dengan statusku sekarang, sulit membela Mama. Cincinmu sangat cantik. Boleh ku coba? Pinjam saja. Cincin itu lambang penguasa tertinggi konglomerat KN. Maya Pratama boros di lelang, menang mutlak di arena anggar. Identitasnya pasti bukan. Sekadar orang kampungan, aku tak bisa ambil risiko. Berselisih dengan KN sama saja bunuh diri, aku minta maaf. Kumohon jangan robek lagi. Kepada aku? Bu Santoso, maafkan saya. Saya salah. Suruh mereka berhenti merobek. Maya, sudahlah. Aku pergi. Mama, aku... Sial-sial, sekarang papa sudah benci aku. Mama juga menjauhiku. Kalau begini terus, aku benar-benar akan diusir. Rangga Wijaya. Halo Rangga. Mau jadi pacarku? Baik. Ini. Wah, luar biasa. Bagus sekali. Semua ini untuk Citra. Citra, pacarmu ternyata dari konglomerat KN? Itu juga pejabat tinggi? Aduh, kau sungguh membanggakan ayah. Arga Saputra juga tak kalah. Konglomerat kan, aku ingin tahu, orang apa yang membantumu diam-diam. Bawa dia kemari? Ya, bawa dia kemari. Baik. Jamuan makan apa? Aku juga harus datang. Citra Santoso punya pacar. Dia petinggi konglomerat KN. Aku ingin tahu, siapa yang berani
Rangga Wijaya, habislah. Kembalikan padamu. Tuan, pacar Nona Citra sudah tiba? Ternyata bukan Rangga Wijaya. Tuan Kurniawan sungguh tampan. Di usia muda, sudah jadi manajemen konglomerat KN. Terlalu berlebihan. Peringkatnya cuma A8. Tapi barang yang dikirim ke keluarga Santoso harus level A9 baru bisa dikeluarkan. Orang di belakang Citra Santoso bukan dia. Ada pelacak mikro? Ada Melihat kalian berdua, akur sekali. Aku jadi lega. Ciumlah dulu. Maya, Bukannya akur, ciuman saja. Perlu pilih hari? Sial, tak ada yang bilang pura-pura pacar harus ciuman. Dan tatapan matanya, kenapa seperti penguasa tertinggi, sama-sama penuh tekanan. Maya Pratama. Sudah cukup. Aku cuma bercanda. Maaf. Hari ini ketemu orang yang sulit ditangani. Arga Saputra. Bukan maksudku tunangannya. Pandangan itu sempat kukira penguasa tertinggi yang bicara padaku. Kau terlalu tegang. Dia cuma anak kampungan. Kuharap begitu. Kalau tak ada urusan lain, aku pergi dulu. Tunggu. Kau bawa ekor pulang? memalukan sekali, Direktur Wijaya. Anjingnya Maya, kapan jadi maling ulung? Atau baru sadar kau bahkan tak becus jadi anjing penjaga? Jaga tangan kotor tunanganmu. Tapi cara kau kabur, lari pontang-panting ini, harusnya dia lihat. Hubungan yang Tuan Saputra jaga. Dengan pura-pura lumpuh. Bisakah sampai tukar cincin? Lebih baik kau angkat, atau kau akan menyesal. Di mana Rangga Wijaya sekarang? Kau kenal Rangga? Jawab pertanyaanku. Dia hilang setelah ledakan di Bintara. Tidak mungkin. Barusan dia yang... Kenapa dia sulit dibohongi? Dan, bagaimana dia kenal Rangga? Kenapa kau tertarik sekali pada pacar Citra Santoso? Dia eksekutif konglomerat KN. Aku mau merayunya. Lalu tinggalkan si lumpuh ini. Bercanda. Jangan tegang. Silakan coba, Maya. Aku sudah siapkan banyak guci abu. Cukup untuk pasangan gelandangan pilihanmu. Akhir-akhir ini suamimu tidak latihan rehabilitasi? Tidak.
Maya, Sial, dia sedang menguji tuan kita. Kaki Tuan Saputra ini. Oscar harusnya kasih kamu piala. Maya, Kamu tak mau batal tunangan. Kenapa? karena kamu. Hanya dengan pura-pura lumpuh, baru bisa bikinmu luluh. Kalau tidak, bagaimana caraku menahan penguasa tertinggi grup KN? Maya, sejak malam kau meninggal, semua akuisisi keluarga Saputra adalah permintaan maaf untukmu. Kamu cuma menganggapku pengganti pujaanmu. Kamu cuma ingin pada orang hidup menebus penyesalan pada yang mati. Arga Saputra. Ini bukan cinta. Komedi ini harus berakhir. Rasa bersalah? Komedi? Kenapa kau tak mau akui kau adalah Maya Pratama? Kenapa kau tak mau akui kau adalah Maya Pratama? Kamu gila. Kau rasakan, Maya, detak jantungku hanya untukmu jadi tak terkendali. Katanya ia mencintaimu. Soal hubungan kita, kau bisa pertimbangkan pelan-pelan. Maya. Mulutmu kenapa? Digigit anjing. Ah, Hadiah dari Tuan Kurniawan hari ini bernilai miliaran rupiah. Kalau nanti keluarga kita bersekutu lewat pernikahan, keluarga Santoso di Jayanusa akan ikut terangkat. Lebih baik daripada ikut si lumpuh yang bahkan tak bisa dimakamkan di pemakaman leluhur. Si lumpuh itu juga bisa membuat saham Santoso anjlok. Ayah, ini hadiah dari Asun. Dia khusus ambil dari gudang porselen biru putih era Yuan. Beberapa orang, mungkin seumur hidup, tak akan pernah berkesempatan menyentuh. Retakan barang asli, seharusnya seperti cacing menyusur tanah. Yang ini, menurutku, seperti identitasmu, tak tahan dikritisi. Koleksi internal grup KN, beraninya kau meragukan? Kau cuma iri, anggur asam karena tak kebagian. Beberapa keluarga terlalu lama memelihara barang palsu, sampai merasa bisa berkuasa. Itulah akhir barang palsu. Kau! Mama, lihat dia. sudah. Aku bilang begitu, juga demi kebaikannya. Dia marah-marah kenapa? Dia benar-benar suka pada si lumpuh itu. Mama, Tuan Saputra. si lumpuh sialan ini bisa berdiri? Memang semua keberuntungan. Jatuh ke tangan Maya Pratama. Arga datang. Hmm, Cepat duduk. Maya di ruang tamu. baik. Cepat sajikan teh. Ada anggur? Kau mau minum anggur? Kemarin digigit kucing kecil. Perlu alkohol kuat untuk disinfeksi. Hanya teh? Kalau mau minum, minum. Kalau enggak, minggir. Baiklah, teh juga boleh. Saat kutemukan di lokasi ledakan, lingkarannya masih melilit tulang jari yang hangus. Kau kasih barang orang mati. Sebagai tanda cinta padaku?
Dulu saat ku gali ini, dari reruntuhan, kau tahu apa yang kupikirkan? Kupikir, lebih baik aku yang mati dalam ledakan itu. Daripada melihatmu sendiri, layu sendirian dalam kegelapan. Itu lebih menyakitkan. Maya, kutunggu kepulanganmu. Chen. Proyek yang kau ajukan ini benar-benar pertolongan tepat waktu. Direktur Hartono kemarin bertemu denganku, sudah mulai pakai bahasa hormat. Citra, antarkan Chen. Putri kami Citra pantas dipasangkan dengan pria yang bisa beli kapal pesiar dan pesawat pribadi seenaknya. Citra, kau harus baik-baik dengan Chen. Ya, Masa depan keluarga Santoso bergantung padamu. baik ayah. Kenapa denganmu? Tidak apa-apa. Sudah terlalu lama ditunda. Saatnya urus sandaran. Yang merepotkan di belakang Citra Santoso. Harus dijebak keluar dulu. Wah, Citra. Pacarmu punya tambang ya? Bagaimana kau dapatkan perhiasan yang sangat langka ini? Kalian bicara tentang memberi kalian beberapa perhiasan? Pacarku bilang, di gudang grup KN, masih ada puluhan perhiasan seperti ini. Kalau kalian masih mau, pacar saya bisa bantu carikan lagi. Ya ampun, wah jadi malu. Konglomerat KN, apa bahkan udara di gudangnya, juga berlapis emas? Citra asal bikin satu berlian, cukup buat seseorang hidup lama. Jangan bilang begitu. Sulaman ini, pasti sulam Suzo, butuh setengah tahun buat 1 inci. Ini hadiah pacarku. Aku nggak tahu. Citra, pacarmu baik banget. Maya, keluarga Saputra kan termasuk keluarga terpandang. Masa nggak beliin kamu beberapa baju bermerek? Jaket ini, warnanya sudah pudar jadi abu-abu. Cuma pakai baju murahan yang lututnya sudah putih. Tadi aku nggak perhatikan. Ini merek pribadi yang dibuat khusus untuk penguasa tertinggi KN. Ini bukan pudar, tapi teknik sengaja dibuat tua. Tidak pernah dijual. Dia dapat dari mana? Baju merek ini? Maya, kalau memang nggak ada baju, ambil saja beberapa dari lemari saya. Walaupun model musim lalu, tetap lebih mahal dari punyamu. Simpan saja barang buanganmu itu. Pakai sendiri. Citra, jangan hiraukan dia. Sungguh tak tahu balas budi. Aku duluan ya, Citra. Kumohon nona pertama, jangan lagi memasang pelacak di tubuhku. Nanti kita jalan-jalan. Tunggu di mobil. Baik. Arga, tunanganmu ini seperti anjing gila. Kejar-kejaran pacarku. Tak kau kendalikan? Kau patut bersyukur. Pacarmu masih berguna untuk hiburan Maya. Kalian berdua benar-benar sekawanan penjahat. Sama saja busuknya. Lihat Maya. Dia puji kita jodoh sejati. Dah. Aku pergi dulu. Dah. Pulang, Pak. Ini bukan jalan pulang, Pak. Wah, bahaya. Citra Santoso dikulik. Apa? Dan KN mengerahkan kekuatan di Jaya Nusa. Mengirim 2 helikopter dan 3 tim, semua menuju pelabuhan pinggiran barat. Perintah siapa? Perintah rahasia penguasa tertinggi. Kode akses diverifikasi 3 kali, benar. Citra Santoso. Ingat dirinya adalah penguasa tertinggi? Panggil orang. Aku akan sembelih hidup-hidup penculiknya. Obat bius sedikit itu bisa bikin tidur 4 jam? Maya, kau gila? Mau apa kau culik aku? Berani macam-macam denganku? Kau sudah menantang lawan berat. Lokasi ponselku. Update tiap 3 menit. Pacarku sudah dalam perjalanan. Oh, Jujur saja, grup KN sekarang dengar aku. Begitu pacarku datang, kau tamat. Bahkan Arga Saputra tak bisa lindungi kau. cepatlah. Aku tak sabar. Pengen ketemu pacarmu.
Lepaskan dia. Kau tahu lawan siapa? Dengar, sandaranku datang. Sekarang kau berlutut jilat sepatuku. Pun sudah terlambat. Ku beri waktu 1 menit. Serahkan Nona Santoso. Kalau tidak, rambutnya rontok sehelai. Aku akan ambil tulangmu sepotong. Dengar, orang nomor 2 konglomerat KN. Menginjak kau? Semudah injak semut. Rangga Wijaya, jangan banyak omong. Dia berani culik aku. Sekarang habisi dia. Orang nomor 2. Wah, hebat sekali. Kau gila? Sudah begini masih bisa ketawa. Aku mau temui pacar orang nomor 2-mu. Perkenalkan lagi. Aku Maya Pratama dari Bintara. Rangga Wijaya, kau baik-baik saja. Dia marah. Rupanya cara Arga membujuk orang untuk sadar dan kembali. Digunakan padamu? Dulu tak kusangka. Kau lincah sampai bisa lompat dari gedung. Yang penting kau selamat. Selamat saja sudah cukup. Sekarang baru akui aku Maya Pratama? Tidakkah kau rasa Citra Santosomu lebih mirip penguasa tertinggi? Rangga Wijaya adalah orang nomor 2 yang bisa membuatnya berlutut. Maya Pratama adalah penguasa tertinggi. Talinya longgar sekali. Dari awal dia terniat menargetkanku. Ini untuk menjebak Rangga Wijaya. Aku harus segera pergi. Rangga Wijaya tak akan melepaskanku. Citra Santoso kabur. Perlu dikejar? Tidak perlu. Dia sudah tak berguna. Temukan Citra Santoso. Siap. Aku ingin menemuinya. Siapa itu? Sudah semalaman kehujanan di luar. Tadi Tuan menyuruhnya masuk. Tapi dia mengabaikannya. Jangan-jangan dia adalah pengagum Nona Citra? Dia bahkan lebih tampan daripada aktor muda populer papan atas. Sudah kubilang, dia adalah Maya. Kau malah terus memanggilnya pengganti dan kampungan. Dulu kau di permukiman kumuh, hampir mati kelaparan. Maya yang memberikan setengah roti kukus terakhir padamu. Ku dengar, kemarin kau bahkan mau menghancurkannya. Sekarang muka sakit. Aku juga dengar citramu itu kabur tadi malam. Sungguh kerugian besar. Maya, yang berdiri di luar itu, kau kenal? Tidak. Mungkin dia ditinggalkan Citra. Bocah sialan ini, entah lari kemana. Semalaman tak pulang. Bantu ayahku. Cari anak angkat kesayangannya. Baik. Malam ini dia seharusnya sudah kembali. Kenapa repot-repot? Aku sudah kenyang. Tiga toko barang mewah di bawah konglomerat KN. Semua surat pajaknya bermasalah. Ku beri waktu 10 menit untuk merapikan diri.
Siapa ini? Hormatilah. Ini Direktur Wijaya, Rangga Wijaya. Dia hanya melapor pada penguasa tertinggi. Kalau begitu orang di depannya, pastilah Direktur Pratama. Surat pajak kuartal lalu. Wah! Bukankah ini Maya Pratama si kampungan? Sekarang sudah bisa memeriksa pembukuan KN? Jangan-jangan mencuri identitas citra kami? Minggir! Sok kuasa apa? Sebelum mencobakan baju pada beberapa orang, sebaiknya periksa dulu kekayaannya. Jangan sampai kainnya kotor, lalu tak mampu mengganti rugi. Tunangan citra kami adalah petinggi KN. Ayam kampung melompat-lompat sekalipun, takkan bisa jadi phoenix. Tunangan? Kenapa kau memukul orang? Apakah informasimu salah? Yakin Rangga Wijaya akan inspeksi ke Jaya Nusa? Lihat! Pria dengan tongkat itu. Itukah Rangga Wijaya? Dia benar-benar ada di Jaya Nusa. Sepertinya iya. Dan, yang bisa membuat Rangga Wijaya mengikuti sambil membawa tongkat hanya orang dari bintang itu. Penguasa tertinggi KN juga datang. Cepat pergi! Meski mereka hanya bocorkan sedikit informasi pada kita, sudah cukup buat kita untuk meraup untung besar. Cepat, cepat, cepat. Direktur Wijaya! Ayah, dia memukulku. Wajahku bengkak. Diam! Pasti kau bicara sembarangan, sampai Tuan Wijaya memukulmu. Ayah, kenapa kau begini? Kenapa kau membela orang luar dan menganiaya aku? Benar, Paman. Aku bersaksi, si kampungan Maya Pratama itu yang menyuruhnya memukul. Apa yang kau omongkan? Diam. Kenapa kau membentakku? Memang benar. Si kampungan Maya Pratama itu, dia cuma si kampungan. Dan juga si Joe yang... Kau berani sekali. Kemari. Minta maaf pada Nona Maya. Tidak mau. Kenapa harus aku? Kau begitu membela orang luar ini? Jangan-jangan dia ini, anak harammu? Nona Maya. Anakku ini bicara sembarangan. Aku akan segera... Kau malah membela si kampungan brengsek ini? Kau tidak membelaku. Aku akan cari Citra. Pacarnya adalah pejabat tinggi grup KN. Kedua tuan, beritahu putri kalian. Siapa aku ini? Si kampungan so kaya. Ini adalah pemimpin tertinggi konglomerat KN, pengambil keputusan tertinggi. Satu kata darinya bisa menghancurkan kalian. Tidak mungkin. Dia jelas-jelas cuma si kampungan. Sudah sampai situasinya begini. Masih belum sadar juga? Ayah, Sujud minta maaf. Sekarang juga, dia cuma anak kampungan. Direktur Pratama, kumohon. Dia masih kecil. Kumohon, kasihanilah kami. Mulai hari ini, grup KN akan memblokir kalian di seluruh industri. Ada pertanyaan? Hubungi kantor Presiden Direktur, konglomerat KN. hancur, semuanya hancur. Ayah, Sepertinya surat pajak hari ini tak bisa dilihat. Rangga urus mereka. Baik. Brengsek. Kenapa kau sukses? Sementara aku harus bersembunyi? Aku akan kuburkan kau bersamaku. Lepaskan aku. Kalian mau apa? Wajahmu kenapa? Maya mengganggumu? tikus god seperti kau berani muncul juga. Lepaskan, kalian gila. Kau yang gila. Bilang pacarmu, pejabat tinggi KN. Ternyata Maya Pratama, penguasa KN. Karena kau, perempuan rendahan ini, keluargaku hampir bangkrut. Jalang. Ayahku suruh aku berlutut, minta maaf pada Maya. Kalian yang menjilat, seperti anjing, dan merengek minta perhiasan. Kalau bukan karena kau memberi kami perhiasan. Siapa tahan kelakuanmu yang sombong itu? Berani kau sebut perhiasan? Lupa apa yang dulu kau lakukan? Kau curi desain Maya Pratama, klaim sebagai karyamu. Aku tak pernah lihat orang sebejat kau. Kau jadikan kami alatmu. Untuk orang brengsek sepertimu, hingga musuhi Maya Pratama. Kalian para mata duitan. Saat aku bangkit lagi nanti, takkan kubiarkan kalian. Sadarlah, mau bangkit lagi, Maya Pratama cukup satu jari untuk menghancurkanmu. Pulang ke kampungmu, jangan ganggu kami. Hati-hati setiap ketemu, kami akan pukuli kau.
Belum saatnya sentuh dia. Baik, Maya Pratama, ini gara-garamu. Aku takkan biarkan kau. Pria ini, apa hubungannya dengan Nona? Tak tahu, dilihat dari sini, tunangan nona kita seperti orang luar. Citra Santoso, binatang itu sudah pulang? Ada apa denganmu? Dia buat kekacauan besar. Entah bagaimana, dia musuhi konglomerat KN. Kini konglomerat ancam akan bubarkan kita semua. Usaha warisan turun-temurun keluarga Santoso akan hancur di tangannya. Bagaimana mungkin? Bukankah pacar Citra? Pejabat tinggi KN? Pacarnya pejabat tinggi, apa gunanya? Dia musuhi penguasa tertinggi. Hadiah dari pacarnya itu, kini keluarga Santoso harus bayar 100 kali lipat. Tidak boleh. Kita harus putuskan kaitan dengannya. Cepat cari si binatang itu. Aku mau bawa dia untuk minta maaf pada penguasa tertinggi. Jangan sampai aku tahu siapa yang beri dia wewenang berani lakukan itu. Betul. Siapa yang beri dia nyali sebesar itu? Sulit ditebak ya. Nona ada keluarga bernama Pratama mencarimu. Akhirnya datang juga. Kalian berdua tak usah ikut. Maya, penyakitku sudah hampir sembuh. Kami sebentar lagi pulang ke desa. Mau ajakmu makan? Kalau bukan karena kamu, aku tak mungkin masih hidup. Benar-benar bersyukur? Tentu saja. Aku ini orang yang tak mudah diganggu. Siapa yang berani tipu aku? Akhirnya akan sangat buruk. Ayo makan. Maya, Diam saja ngapain? Cepat ikat dan bawa ke mobil. Citra, jangan lakukan hal bodoh. Jangan banyak bicara. Sudah sadar? Wajahmu yang sekarang seperti anjing tercebur ini. Jauh lebih enak dipandang. Kau repot-repot culik aku? Cuma untuk menyiramku air? Saat kau buat aku jadi anjing terbuang, seharusnya kau sudah tahu akan berakhir seperti ini. Kenapa kau tak mau berlutut minta ampun? Kenapa tak menangis minta aku lepaskan kau? Kau rampas 20 tahun hidup mewahku. Sekarang sedikit pun jalan hidup tak kau beri. Pencuri. Mencuri 20 tahun hidupku. Kemewahan dan kejayaan. Kau anggap itu milikmu? Waktu itu kau patahkan 3 tulang rusukku. Kenapa tak bilang kau rampas? Karena orang tuamu tak sayang padamu. Saat kau kusiksa, sampai masuk rumah sakit, mereka malah mengira kau kabur dari pernikahan. Lucunya, 2 bulan lalu, saat kusuruh orang intaimu, kau sebenarnya sedang urus utang. Dimas Pratama ke rentenir. Tapi, ibumu langsung percaya omonganku bahwa kau main gila. Kau bisa di sini berkat Dimas Pratama mereka. Lihat, inilah keluarga yang kau lindungi. Hanya demi sedikit hubungan darah denganku, mereka jual kau. Baik hati tak dibalas. Citra, cukup. Diamlah, orang bodoh. Sekarang kasihan pada Maya. Bukannya sudah terlambat? Bukannya kau sudah dekat dengan Arga dan Rangga? Sudah lama. Mana mereka menyelamatkanmu? Mereka bagiku hanya pelengkap kemewahan, bukan pertolongan saat sulit. Sudah selesai? Ini tak mungkin. Bagaimana kau lepas? Bagaimana ku beritahu? Hati-hati pada orang lain aku punya. Niat jahat aku juga punya banyak. Kenapa aku punya anak brengsek seperti kamu? Jangan pukul Citra. Seluruh keluarga Pratama menghisap darah putriku, lalu malah berkomplot melawannya. Kau akan mati mengenaskan. Pergi ke neraka. Segelas anggur itu membuatku mual. Tubuh ini masih agak lemah. Kau akan jadi umpan lagi.
Bagaimana kabar keluarga Santoso? Menggelar konferensi pers. Mengumumkan ke publik. Citra Santoso tak ada hubungan dengan mereka. Dan mengirimkan kartu permohonan audiensi. Ingin bertemu Anda? Baik, temui saja. Sudah waktunya menyelesaikan masalah ini. Kami sudah memutuskan hubungan dengan anak durhaka itu. Kami mohon, pemimpin tertinggi, berbelas kasihlah. Lepaskan kami. Suara ini kenal sekali. Maya. Ini aku. Kenapa kau di sini? Jangan-jangan kau pemimpin tertinggi konglomerat KN? Kondisi keluarga Santoso sekarang, semua ulahmu? Kenapa? Kita kan keluarga. Kenapa? Saat aku baru tiba di keluarga Santoso, kau suruh aku tinggal di gudang. Kau tak tanya kenapa. Saat aku dipukuli Citra Santoso, hingga nyaris tewas, kau tak tanya kenapa. Saat Citra membakarku dengan puntung rokok, bilang itu mengajariku tata krama. Kau tak tanya kenapa. Mengancam kepentinganmu, baru tahu tanya kenapa padaku. Maya, karena Citra Santoso ya? Ayah kemarin telah memberinya pelajaran dan mengusirnya dari keluarga Santoso. Hubungan ayah anak kita. Keluarga Santoso memang lucu. Anak angkat dipuja bagai jubah kebesaran. Sementara anak kandung sendiri diperlakukan seperti orang buangan, dibuang di gudang. Maya, ayah tahu. Kamu belum marah karena kami mengabaikanmu, tapi darah lebih kental daripada air. Kebetulan, ulang tahunmu sebentar lagi, ayah dan ibu akan adakan jamuan pengakuan keluarga. Benar, penguasa tertinggi konglomerat KN. Ternyata darah daging keluarga Santoso. Sungguh membanggakan. Sedekah yang terlambat ini, untuk apa? Sedekah yang terlambat ini, untuk apa? Saat menyiksa, tak ingat kekerabatan. Saat mau peras habis, baru bicara soal kasih sayang. Maya, kenapa kau tiba-tiba berubah begini? Bukannya dulu kau membela kami? Itu hanya cara agar kalian membenci Citra Santoso. Bukan soal kasih sayang. Sepertinya kau berniat melepaskan kami. Ya, mulai hari ini, konglomerat KN akan akuisisi penuh Santoso. Sebaiknya kalian cepat-cepat pulang dan berkemas. Kamu tak boleh perlakukan kami begini. Kamu perlakukan orang tua kandung sendiri seperti ini. Pasti kena hukuman langit. Izin rute ke Bintara sudah disetujui. Waktunya besok. Akhirnya bisa kembali. Tidak tahu betapa rindu gudang anggur bersuhu tetapku.